Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jarafi dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran donat ekonomi. Teori donat ekonomi diperkenalkan oleh Kate Raworth, seorang ekonom dari Inggris. Ia menggambarkan sistem ekonomi ideal seperti donat. Bagian dalam adalah batas sosial minimum dan bagian luar adalah batas ekologis maksimum. Di area tengah yang berbentuk seperti cincin donat adalah ruang aman dan adil bagi manusia untuk hidup dan berkembang. Berbeda dengan teori ekonomi konvensional, donat ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan berkelanjutan lingkungan. Sekarang, mari bandingkan dengan teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik yang diperoleh oleh Adam Smith berfokus pada mekanisme pasar bebas. Dalam pandangan ini, jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara tidak langsung akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat melalui tangan tak terlihat atau invisible hand. Fokus utama dari teori klasik adalah produksi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Ia cenderung mengabaikan dampak lingkungan dan ketimpangan sosial. Dalam kerangka klasik, selama ekonomi tumbuh, itu dianggap sebagai hal yang positif, tanpa banyak mempertimbangkan apakah pertumbuhan tersebut merusak lingkungan atau tidak. Kemudian muncul teori neoklasik yang mengembangkan pemikiran klasik. Teori ini menekankan pada perilaku individu yang rasional, keseimbangan pasar, serta penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam ekonomi neoklasik, keputusan ekonomi didasarkan pada pilihan individu atau memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Meskipun lebih modern, teori neoklasik memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan efisien pasar. Lingkungan sering dianggap sebagai eksternalitas, sesuatu yang berada di luar sistem utama ekonomi. Artinya, kerusakan lingkungan sering tidak dihitung secara langsung dalam perhitungan ekonomi. Berikutnya, teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi besar, yaitu Great Depression. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga pemerintah perlu ikut campur, terutama dalam mengatur permintaan agregat. Teori Keynesian menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi pengangguran. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, seperti teori sebelumnya, pendekatan Keynesian juga belum secara mendalam memasukkan batas-batas ekologis dalam kerangka ekonominya. Dan disinilah donat ekonomi menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih relevan untuk kondisi dunia saat ini. Alih-alih mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas, donat ekonomi menekankan bahwa ekonomi harus berjalan dalam batas-batas tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Perbedaan utama antara donat ekonomi dan teori konvensional terletak pada tujuan dan cara pandang terhadap ekonomi. Jika teori klasik, neoklasik, dan Keynesian melihat ekonomi sebagai sistem yang berorientasi pada pertumbuhan, maka donat ekonomi melihat ekonomi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial dan ekologi. Dalam teori konvensional, keberhasilan ekonomi sering diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto atau GDP. Semakin tinggi GDP, maka dianggap semakin baik. Namun, donat ekonomi mengkritik pendekatan ini karena GDP tidak mencerminkan distribusi kesejahteraan maupun kerusakan lingkungan. Sebagai gantinya, donat ekonomi mengajak kita untuk mengukur keberhasilan ekonomi berdasarkan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat tanpa melampaui batas ekologis bumi. Konsep ini menjadi sangat relevan di era modern, ketika dunia menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis sumber daya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, donat ekonomi memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas hidup manusia dan keberlanjutan planet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi terus berkembang mengikuti tantangan zaman, dari klasik yang menekankan pasar bebas, karena yang klasik yang menekankan fokus pada efisiensi, hingga Keynesian yang menekankan pada pemerintah. Semuanya memiliki kontribusi penting.
Namun, di tengah krisis global saat ini, dorongan ekonomi hadir sebagai alternatif yang mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan batas bumi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pembelajaran tentang ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.